Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita sudah tidak ada ujungnya lagi. Kita merasa habis modal, kita merasa tidak cukup pintar, kita merasa lahir dari keluarga yang tidak kaya. Sehingga otak kita yakin bahwa kita sudah tidak punya lagi sumber daya dan tidak ada lagi masa depan yang bagus. Tonton video ini sampai akhir. Ini obatnya, bos. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, gue suka dapat pertanyaan begini. Bang, bagaimana mengatasi depresi? Bang, gue nggak punya modal untuk usaha. Bang, bagaimana caranya gue melangkah lebih maju lagi? Bagaimana gue sukses? Padahal gue juga nggak pinter. Gue juga udah sering mengalami kerugian dalam bisnis gue, atau dalam karir gue, dalam kampus gue, dalam kuliah gue, dalam studi gue, dan dalam banyak hal. Sehingga kita merasa stres, frustasi, dan rasanya hidup kita itu tidak punya masa depan yang cerah lagi. Hidup kita itu tidak membanggakan. Udahlah, lu yakin bahwa dengan keadaan lu sekarang, lu tidak memiliki resources, lu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk maju, untuk membuat lu melangkah maju. Ini sering kita hadapi. Lalu bagaimana bang mengatasinya? Gua akan terangkan di sini detail apa itu yang dinamakan sumber daya. Dengan tidak adanya sumber daya yang lu bilang tadi, apakah benar lu memang tidak punya harapan lagi untuk sukses? Sebelum gue lanjut ke video ini, gue ada kaos bos. Ini gue pakai. Pesan sekarang bos. Dengan lu pesan dan order ini, lu sudah mendukung gue, sudah mendukung channel gue, dan bisa bikin gue dan tim itu semakin semangat lagi untuk berkarya, menciptakan video-video kreatif untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Bicara soal resources, semua orang yang merasa gagal, semua orang yang frustasi, semua orang yang stres, semua orang itu memiliki kesamaan pikiran. Mereka akan berpikir bahwa gua tidak memiliki modal. Mereka akan berpikir mungkin gua tidak cukup pintar. Sehingga kalau gua tidak punya modal, atau kalau gua tidak sekolah dengan pintar, maka gua tidak punya masa depan. Semua sumber daya tadi itu tidak bisa lo kontrol bos. Contohnya begini, kalau lo bilang lo gak ada modal, ya sudah, itu sudah terjadi bos, so what? Ya kan? Bukan berarti sumber daya lo sudah habis. Gue kasih tahu, gue yakin sekali bahwa ada sumber daya yang tidak terbatas, yaitu emosi lo, hati lo, mental lo, pikiran lo. Cara lu bereaksi terhadap segala situasi itu adalah hal yang penuh bisa lu kontrol, yang 100% tergantung dari diri lu. Gue lebih suka fokus ke hal-hal yang bisa gue kontrol. Tetapi kemampuan lo, emosi lo untuk bereaksi itu penuh bisa lo kontrol. Yang gue maksud dengan emosi adalah seperti ini bos. Itu adalah resources, itu adalah sumber daya yang tidak ada batasnya. Tinggal bagaimana dia mengaturnya. Apa itu sumber daya yang tidak terbatas? Gua kumpulkan, gua contohkan seperti ini. Itu adalah passion lo, gairah lo. Itu adalah curiosity lo, rasa ingin tahu. Itu adalah creativity lo, imajinasi lo, cita-cita lo. Seperti apa lo 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Ini hal-hal yang betul-betul lo kuasai. Kalau lo tetap memiliki 4 hal tadi, passion, creativity, curiosity, imagination, semua hal ini lo miliki dan lo pertahankan, itu akan menciptakan aksi nyata. Itu akan menciptakan badan lo, akan membuat badan lo untuk semangat dan membuat rencana ulang, melakukan evaluasi diri, kemudian lo akan menciptakan aksi nyata. Banyak sekali orang-orang yang fenomenal, orang-orang yang sukses bukan dari keluarga yang sangat kaya, tetapi mereka memiliki semangat, mereka memiliki keyakinan yang kuat atas imajinasi mereka.
Kalau lu yakin bahwa lu memiliki emosi yang kuat, emosi yang bertenaga, kalau lu memiliki semangat yang kuat, kalau lu bisa kontrol pikiran lu akan yakin bahwa lu memiliki sumber daya yang tidak ada batasnya, sepenuhnya lu kontrol. Apa itu? Passion atau gairah lu bekerja. Kedua, curiosity, rasa ingin tahu lu. Apa sih kalau lu gagal di sini, lu bagaimana? Kalau lu ingin tahu terus, curiosity lu tinggi, lu akan terus maju, bos. Lalu ada creativity. Creativity is everything now. Lu bisa pancing creativity lu untuk maju dan bertumbuh. Lalu yang paling penting adalah imagination. Mimpi lu, bagaimana karya lu, bagaimana karakter lu nanti dikenal orang. Hal 4 ini tidak memiliki batas. Terus bang, bagaimana caranya bang? Supaya gue bisa selalu bersemangat. Banyak tuh pertanyaan itu. Dari hasil nonton video 7 mental miskin, lo bisa klik nih kalau lo belum nonton, ada video gue yang cukup disukain, mental miskin. Bagaimana cara menciptakan supaya kita selalu semangat? Bang, bagaimana caranya bangkit dari kegagalan? Buat lo semua yang sekarang merasa seperti yang gue bilang tadi, gue memang suka merasa bahwa gue tidak mungkin sukses, gue depresi, gue frustrasi dan lain sebagainya. Komen di bawah ini. Kalau lo memang merasa seperti itu dan lo setuju, lo komen sekarang, bos. Ada 3 cara yang mesti lo mengerti. Yang pertama, mindset lo benerin. Kedua, lo harus sharing. Ketiga, baru lo ciptakan strategi. Pertama, mindset. Semua tergantung dari mindset lo. Lo yakin sama gua bahwa untuk sukses bukan lu butuhin modal, bos. Bahwa untuk sukses tidak ada yang tidak mungkin. Betul lu butuh modal, betul lu harus pinter, betul dan seterusnya yang lu sebutkan itu. Tetapi itu sumber daya yang tidak kasih pengaruh. Lu memiliki sumber daya yang besar, lu memiliki resources yang tidak ada batasnya dan 100% lu kontrol. Itu emosi lu. Mindset lu harus rubah dulu. Enggak, kalau gue gagal ya gue coba lagi. Mindset lu mengatakan bahwa lu punya cukup semangat, lu punya cukup kreativitas, lu punya cukup imajinasi. Imajinasi lu itulah yang menggerakkan lu untuk terus maju. Gak ada yang bisa lihat itu, bos. Visi lu, mimpi lu, seperti apa lu nanti 5 tahun lagi, seperti apa karya lu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengerti kecuali lu. Dan yakinlah kalau lu kerjakan itu dengan 4 hal tadi, dengan mental yang bagus, dengan emosi yang bagus, dengan passionnya, dengan terus curiosity, rasa ingin tahu dan terus belajar, bos, one day lu akan sampai ke sana. Zaman sekarang bisnis apa yang bagus? Semua bagus. Gue kasih tau ya, ini zaman sudah berbeda. Bisnis dagang apapun pasti laku, tetapi modelnya aja yang berbeda. Kalau lu mindset lu bilang lu gagal, maka lu akan stop. Tetapi kalau mindset lu bilang pasti bisa, maka lu akan mencari tahu cara-cara baru di zaman yang baru. Tidak mungkin ada orang berhenti dagang, gak mungkin, bos. Tetapi zamannya aja yang baru. Mungkin lo harus adapt, mungkin lo harus beradaptasi dengan zaman yang baru. Berubah bentuknya. Dulunya lo toko kuliner, dulunya lo toko elektronik, lo harus sewa tempat. Mungkin sekarang lo harus coba di online. Mungkin sekarang lo harus dropshipper. Mungkin sekarang lo harus reseller melalui online. Ada banyak toko online. Atau apapun juga. Laundry yang tadinya lo harus bikin, mungkin lo sekarang harus online. Oh, tadinya lo guru les kemana-mana, sekarang lo bikin YouTube. Apapun, ini zaman berbeda. Berarti lo harus adapt. Kalau mindset lo katakan go. Apapun, kerjakan mimpi lo, hidup gue, cara gue, mimpi gue, lo akan maju. Dan semua hal tadi akan keluar begitu saja. Lo tidak akan sadar, oh iya ya bos, ini begini. Dan terus. Gak ada stop, gak ada yang berakhir. Camkan ini, tidak ada akhirnya, tidak ada yang buntu. Dari mindset, yang nomor 1 ini mindset. Kalau lu rasa sulit atau bang gue siap, komen. Bilang, bang oke, mindset gue rubah. Atau bang gue masih susah, komen sekarang. Gue tunggu komen lu untuk yang nomor 1 mindset. Yang kedua, sharing. Dari mindset, ini urutan langkah bos. Dari mindset dulu benerin, kemudian lo masuk ke langkah 2, sharing.
Lu cari temen lu dari sosial media atau memang teman terdekat lu kasih lihat, lu kasih tahu ini lo rencana gua udah gagal dan lain sebagainya. Itu akan meringankan mental lo sedikit. Tujuan dari 3 hal ini kan supaya emosi lo, supaya mental lo bisa bangkit dan kembali semangat. Sehingga kalau gua percaya, kalau lo semangat, lo passion, lo yakin bahwa lo memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan sepenuhnya lo kontrol, maka akan itu menciptakan kreativitas lo yang super. Maka akan menciptakan rencana lo yang baik, maka akan menciptakan otak yang lebih pintar. So lo sharing. Bisa juga diartikan sharing ini adalah lo cari jawaban di internet, lo cari buku atau lo cari artikel yang sesuai dengan persoalan lo sekarang. Misalnya lo nggak bisa move on, bagaimana supaya move on? Lo cari itu artikel. Misalnya lo gagal, misalnya lo lagi bergerak di industri apa, lo sharing, lo cari tuh. Ya kan? Ketika hal itu lo lakukan, itu akan membuat badan lo lebih ringan dan akan menciptakan energi positif sama badan lo. Energi positif selalu menghasilkan creativity, selalu menghasilkan curiosity yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu gue yakin nomor 2. Komen di bawah yang setuju. Yang ketiga, strategi. Strategi dilakukan terakhir, bos. Lihat ya, mindset lo benerin, lo sharing, lo cari tahu, baru lo ciptakan strategi. Jangan mindsetnya belum rubah mindset lo menjadi lebih positif, lo udah ciptakan strategi. Nggak ada, bos. Karena lo langsung di sini mengatakan lo stuck. Ketika lo stuck, lo nggak akan keluar strategi yang bikin lo nggak stuck. Kalau mindset lo negatif, maka strategi lo pasti negatif. Tapi kalau mindset lo positif dan lo cari ilmunya, lo sharing ke orang sehingga lo dapat insight, maka lo akan mendapatkan strategi yang lebih baik lagi. Ada banyak cara untuk supaya bikin mindset lo positif. Setelah itu strategi. Bagaimana menciptakan strategi? Dari hal-hal yang sudah lo dapatkan, dari kesalahan, kegagalan yang sudah lo alami sebelumnya, lo di situ bisa lo tulis mulai. Oh, ini gue salah. Oh, inilah supaya benar. Bagaimana supaya benar? Lo cari tadi yang nomor 2. Lo cari jawabannya. Mulai lo tuliskan. Biasakan, bos. Strategi ditulis. Strategi ditulis. Gua punya tekad di 2020 ini. Gua pingin bikin audiens gue, subscriber gue, lo semua lebih banyak beraksi, lebih banyak bertindak daripada cuma mikir-mikir awang-awang, bos. Sehingga lo ciptakan strategi. Lo tulis satu persatu strategi lo. Nanti di next video akan gua khususkan bagaimana menciptakan strategi yang baik. Tapi untuk saat ini, untuk video ini, gua akan bilang lo bikin strategi dari hasil ini. Setelah mindset lo positif, lo akan cari ilmu-ilmu, mulai lo tulis strategi yang bagus bagaimana. Jangan lupa sebuah strategi harus ada tujuannya. Tujuan panjang dan tujuan pendek. Bahkan sangat pendek. Kenapa perlu dan penting tujuan yang sangat pendek? Tujuan sangat pendek ini begini. Tujuan yang bisa lo capai hari ini kalau perlu. Oke, hari ini gue akan mulai buka toko online. Apa tujuan target lo hari ini? Dari strategi ini, target yang bisa lo capai hari ini. Ketika itu lo kerjakan, lo punya tujuan pendek, lo kerjakan dan berhasil, bos. Lo rasain, bos. Energi positif itu mengalir dalam diri lo. Mengalir begitu deras dalam diri lo, sehingga lo akan terbiasa, akan addicted, akan nyandu untuk bikin tujuan-tujuan pendek berikutnya. Lo mulai akan lebih berani. Dari mulai tujuan sehari, lo akan berani tujuan yang lebih besar dan dalam waktu yang lebih pendek. Misalnya 1 minggu, gue akan jadikan penjualan gue 5. Baru minggu ke depan 20. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bertahap, bos. Jangan lo bikin panjang, lo di tengah jalan, lo bikin tujuan 1 tahun, lo di 6 bulan, lo udah habis bensin. Ya, energi itu kayak bensin. Ya, ketika lo 6 bulan nanti habis bensin, lo akan loyo lagi, bos. Lo balik lagi ke semula. Lo jangan bikin tujuan cuma 1 tahun. Lo bikin tujuan seminggu, sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap tujuan-tujuan lo itu tercapai, rayakan, bos. Lompat-lompat. Kalau lo nggak punya duit, lo lompat-lompat aja. Rayakan keberhasilan lo. Saudari nomor 3 ini strategi. Bisa nggak lo lakukan itu? Bisa nggak lo, berani nggak lo menciptakan target-target pendek? Dan rayakan. Komen di bawah ini. Kalau lo berani menciptakan strategi, menuliskan semua strategi, dan berani menciptakan target-target jangka pendek yang lo jamin bakal lo capai dalam 1 hari ke depan, komen di bawah ini. Komen sekarang. Gua mau setelah nonton video ini, lo semua
tidak ada lagi yang depresi. Lu semua tidak ada lagi yang merasa bahwa hidup lu sudah gagal, bahwa hidup lu tidak ada masa depan lagi. Lakukan 3 hal ini dan katakan sama diri lu, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Gue gak peduli apapun yang terjadi. Tidak ada jalan buntu, tidak mungkin berakhir. Hidup lu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Gue gak suka kalau lu gak lakukan ini. Jadi lakukan 3 hal ini, benar-benar lu lakukan. Komen di bawah kalau ada hal yang masih lu rasa sulit melakukannya. Bang, gue susah di sini, bang, gue susah di sini, bang, gue susah di sini. Gue akan tahu, gue akan tangkap itu, sehingga gue bisa dapatkan itu sebagai masukan, ide untuk video-video yang ke depan. Like video ini kalau lu suka, komen video ini, dan share ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos. Thank you bos udah nonton video gue. Gue dan tim ada launching kaos. Bisa lo lihat linknya di sini atau di description bawah. Kaos ini merupakan produk perdana gue dari RCTV buat lo semua. Order sekarang bos. Itu sangat berarti dan membuat kami semua, membuat gue dan tim ini menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya, untuk terus memberikan video-video yang inspiratif buat lo semua. Order sekarang bos, klik link di bawah. Buat lo kawan-kawan gue, bos-bos gue semua yang belum bisa beli, no worries, slow. Dukung terus channel ini, terus like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Dukungan lo sangat berarti buat kita semua. Jadi order sekarang dan dukung terus channel gue, share-lah ke seluruh penjuru dunia. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.